Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, NPM 1840102033, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang diberikan oleh Bu Novi. Tugas yang pertama yaitu menjelaskan tentang teknik dari pengeringan ikan. Baiklah, teknik yang pertama ada pengeringan dengan sinar matahari. Pengeringan dengan sinar matahari bertujuan untuk mengawetkan ikan. Contohnya seperti yang kita ketemukan dalam sehari-hari, yaitu ikan asin. Ikan yang dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, ada pengeringan mekanis. Dalam teknik pengeringan ini, secara umum untuk mengeringkan ikan yaitu dengan cara menggunakan tiupan panas. Yang ketiga, ada pengeringan rumah kaca. Pengering rumah kaca merupakan ruang yang tertutup oleh dinding atau atap yang transparan sehingga matahari dapat masuk ke dalamnya. Udara panas yang ada di dalam rumah kaca ditangkap sehingga suhunya semakin tinggi dari udara yang di luar ruangan. Suhu tinggi itulah yang digunakan untuk menguap air dari ikan. Teknik yang keempat ada teknik pengering bak. Tipe dari alat pengeringan bak ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada bak pengering yang terdiri dari lantai yang berlubang. Yang kedua ada kipas yang untuk mendorong udara pengering. Yang ketiga ada unit pemanas digunakan untuk memanaskan udara pengering agar kelembapannya pengering turun sedangkan suhunya naik. Yang kelima ada pengering tipe rak. Alat pengering tipe rak mempunyai bentuk persegi dan di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Yang keenam ada pengering beku. Pada pengering beku sangat kecil kemungkinan terjadinya kerusakan bahan karena terdapat suhu yang rendah. Kecil sekali peluang terjadinya kebusukan. Yang ketujuh ada pengering terowongan. Biasanya bahan yang digunakan ini berbentuk seperti sayatan, irisan, dan bentuk padatan yang lainnya. Terus yang kedelapan ada sinar matahari. Sinar inframerah. Sinar inframerah merupakan sinar panas radiasi yang sanggup menembus kulit ikan karena dipantulkan oleh dinding-dinding kapiler, bukan kulit permukaan ikan. Lalu selanjutnya ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu penjelasan tentang produk hasil olahan fermentasi. Hasil olahan fermentasi yang pertama ada ikan peda. Ikan peda merupakan produk fermentasi dengan bahan baku ikan yang akan diolah secara fermentasi bergaram. Yang kedua ada terasi. Terasi merupakan salah satu produk hasil fermentasi ikan atau udang yang hanya melakukan pemeraman, kemudian dilakukan beberapa saat terjadi proses fermentasi. Yang ketiga ada kecap ikan. Kecap ikan merupakan hasil fermentasi yang dibuat dan dari ikan atau limbah ikan isi perut dan biasanya digunakan sebagai bumbu. Terus yang keempat ada bekasam. Bekasam merupakan salah satu produk fermentasi ikan tradisional yang banyak dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan. Ikan yang diolah biasanya digunakan ikan air tawar, contohnya seperti ikan lele, ikan gabus, ikan mas, dan juga ikan mujair. Lalu yang terakhir ada wadi. Wadi ialah salah satu produk ikan awetan yang diolah secara tradisional dengan metode penggaraman dan dilanjutkan proses fermentasi. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.